Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Kasari dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 35. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan bab listrik statis. Materi yang nanti akan saya jelaskan itu yang pertama ada energi potensial listrik, yang kedua ada potensial listrik, yang ketiga ada kapasitor. Nah, kapasitor sendiri itu ada dua yang saya jelaskan. Yang pertama nanti ada rangkaian kapasitor dan kapasitas kapasitor. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama ada energi potensial listrik. Apa sih itu energi potensial listrik? Nah, jadi benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik akan mempunyai energi potensial listrik yang besarnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada suatu muatan Q1, ada muatan Q2 yang berjarak R dari Q1, maka muatan Q2 ini dia akan memiliki energi potensial listrik yang besarnya dapat dirumuskan pada saat Q2 dia berada pada jarak R1. Maka besar energi potensial listriknya menjadi EP1 sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R1. Nah, ketika misalnya Q2-nya berada pada jarak R2 dari Q1, maka besarnya energi potensial listriknya dirumuskan menjadi EP2 sama dengan K dikali Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R2, di mana EP itu merupakan energi potensial listrik yang satuannya itu Joule, sedangkan Q itu adalah besar muatan, K adalah konstanta gaya Coulomb yang nilainya 9 dikalikan 10 pangkat 9, serta R itu jarak kedua muatan. Perlu diingat untuk tanda plus minus pada muatan itu juga harus ikut dihitung. Berbeda dengan ketika kita menghitung gaya Coulomb dan juga medan listrik, karena itu merupakan besaran vektor. Jadi tanda plus minusnya kita abaikan saja. Tapi pada energi potensial listrik, karena dia merupakan besaran skalar, maka plus minusnya itu harus ikut dihitung. Untuk selanjutnya ada potensial listrik. Apa sih itu potensial listrik? Nah, potensial listrik atau disimbolkan dengan V besar di suatu titik yang berjarak R dari muatan didefinisikan sebagai energi potensial listrik persatuan muatan yang berada di titik tersebut. Nah, jadi misalnya di sini ada suatu titik, dia berada pada jarak R dari muatan Q, maka besarnya potensial listrik di titik ini itu dirumuskan yaitu V sama dengan K Q per R, di mana V itu potensial listrik yang satuannya itu volt, Q itu besar muatan, sedangkan K konstanta gaya Coulomb yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Sedangkan R itu adalah jarak dari muatan. Sama dengan energi potensial listrik, untuk mencari atau menghitung potensial listrik, tanda plus minus pada muatan itu harus dihitung, karena potensial listrik merupakan besaran skalar. Nah, berikutnya bagaimana sih cara menentukan usaha untuk memindahkan suatu muatan? Jadi di sini misalnya ada sebuah muatan Q2. Muatan uji Q2 dia berada pada jarak R1 dari muatan Q. Kemudian muatan Q2 kita pindah ke posisi yang jaraknya R2 dari muatan Q. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 itu dapat dirumuskan menjadi W itu sama dengan EP2 dikurangi EP1. Atau usaha itu merupakan perubahan energi potensial. Jadi W itu sama dengan EP2 dikurangi EP1 atau energi potensial pada posisi R2 dikurangi dengan energi potensial pada posisi R1, atau W sama dengan K Q dikali Q2 per R2 dikurangi K Q dikali Q2 per R1, atau W sama dengan Q2 boleh kita keluarkan menjadi Q2 dikali dengan dalam kurung K Q per R2 dikurangi K Q per R1. Nah, di sini kan K Q per R itu kan merupakan rumus dari potensial listrik. Nah, K Q per R2 dikurangi K Q per R1 itu berarti sama saja beda potensial ketika di titik yang jaraknya R2 dan potensial ketika dia berada pada jarak R1. Jadi ini merupakan beda potensial atau delta V. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 dapat juga kita rumuskan menjadi W sama dengan Q2 dikalikan dengan delta V.
Nah, di mana W itu merupakan usaha, dalam satuannya itu Joule, Q2 itu merupakan muatan uji, dan delta V itu merupakan beda potensial atau satuannya itu volt. Nah, agar lebih jelasnya, berikut adalah contoh soalnya. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 9 mikrocoulomb dari suatu titik yang potensialnya 5 volt ke titik lain dengan potensial 30 volt. Nah, kita ingat lagi bahwa untuk mencari usaha, rumusnya itu adalah W sama dengan Q dikalikan dengan delta V. Nah, di soal ini udah diketahui muatannya atau Q-nya itu 9 mikrocoulomb, kemudian dipindahkan dari titik yang potensialnya 5 volt ke titik lain yang potensialnya 30 volt. Jadi, W sama dengan Q. Nah, delta V-nya boleh nih kita ubah jadi V2 dikurangi V1. Jadi, W sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6. 9 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan mikrocoulomb. Dikalikan 30 dikurangi 5, atau W sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 kali 25. Nah, nilai W-nya adalah 225 dikali 10 pangkat min 6, atau kita sederhanakan lagi menjadi 2,25 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, kita lihat bentuk contoh soal yang lainnya. Di sini perhatikan gambar 3 buah muatan yang berada di sekitar titik P berikut. Ada Q1, Q2, dan Q3. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 sama dengan plus 10 pangkat min 12, Q2-nya itu plus 2 kali 10 pangkat min 12, dan Q3-nya itu negatif 10 pangkat min 12. Tentukan besar potensial listrik pada titik P. Ingat, untuk menentukan besar potensial listrik itu dirumuskan V sama dengan K, Q per R. Nah, karena di sini ada 3 muatan, maka V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 atau V sama dengan K, Q1 per R1 ditambah K, Q2 per R2 ditambah K, Q3 per R3. Atau V sama dengan K-nya boleh kita keluarkan jadi K kali Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Jadi V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 min 12 per R1-nya itu jarak Q dari titik P yaitu 5 cm atau 5 dikalikan 10 pangkat min 2 ditambah dengan Q2-nya itu 2 kali 10 min 12 per R2-nya itu 3 kali 10 pangkat min 2 ditambah Q3-nya di sini negatif, maka ikut kita hitung negatif menjadi min 10 pangkat min 12 per 5 kali 10 min 2. Kalau ketemu bentuk soal seperti ini, kita samakan penyebutnya jadi V berapa nih? Di sini ada 5, 3, 5. Kita samakan penyebutnya jadi 15. Maka V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini kalau penyebutnya kita samakan jadi 15 kali 10 min 2. Nah, di sini berarti Q1-nya dihitung 15 dibagi 5, kan isinya 3. Berarti di sini 3 dikalikan 10 pangkat min 12 ditambahkan dengan Q2-nya berarti 15 dibagi 3 kan 5 dikalikan dengan 2 menjadi 10. Berarti 10 kali 10 pangkat min 12 dikurangi Q3-nya 15 dibagi 5 itu kan 3, jadi 3 kali 10 pangkat min 12. Berarti V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini 10 kali 10 pangkat min 12 itu hasil penjumlahan pembilangnya. Di sini ada 3 ditambahkan dengan 10 itu 13 dikurangi dengan 3 hasilnya berarti 10. Setelah itu diper 15 dikalikan 10 min 2. Berarti V sama dengan 90 dikalikan 10 pangkat min 3 per 15 dikalikan 10 pangkat min 2. 90 dibagi 15 kan sama saja 6. Berarti V sama dengan 6 dikalikan 10 karena di sini pembagian maka pangkatnya kita kurangkan berarti menjadi 6 kali 10 pangkat min 1. Atau kita peroleh hasilnya yaitu 0,6 volt. Untuk selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor itu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi kapasitor atau kapasitas muatan yang bisa ditampung kapasitor itu dirumuskan
C sama dengan Q per V, di mana C itu kapasitansi kapasitor, satuannya itu farad atau F besar, Q itu besar muatan, dan V itu potensial listrik, satuannya volt. Kapasitor sendiri itu bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Seperti dalam tabel, ini merupakan bentuk susunan seri untuk sebelah kiri dan paralel untuk sebelah kanan. Pada susunan seri, untuk mencari kapasitor pengganti atau kapasitas totalnya itu menggunakan rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambahkan dengan 1 per C3 dan seterusnya. Sedangkan pada susunan paralel, untuk mencari kapasitas penggantinya cukup menggunakan rumus C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambahkan dengan C3 dan seterusnya. Kemudian pada rangkaian seri itu untuk muatan listriknya atau Q serinya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Artinya apa? Jadi muatan yang mengalir pada tiap kapasitornya itu besarnya sama. Sedangkan pada rangkaian paralel itu muatannya berbeda. Jadi Q paralel itu merupakan jumlah Q1 ditambahkan dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nah, sementara untuk beda potensial atau tegangannya, kalau pada rangkaian seri, V seri sama dengan V1 ditambahkan V2 ditambah dengan V3. Jadi V totalnya itu sama dengan V1 ditambahkan V2 ditambahkan dengan V3. Sedangkan pada rangkaian paralel itu tegangannya sama atau V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi yang perlu diingat untuk rangkaian seri muatannya sama namun beda potensial atau tegangannya berbeda. Sedangkan pada paralel muatannya berbeda tapi beda potensial atau tegangannya itu sama. Untuk selanjutnya ada energi yang tersimpan dalam kapasitor. Energi yang tersimpan pada kapasitor dirumuskan yaitu W sama dengan setengah dikalikan C dikalikan V pangkat 2, atau karena C itu sama dengan Q per V, maka kalau C nya kita ganti Q per V, V nya menjadi setengah dikalikan Q dikalikan V, atau di sini kalau C nya kita ganti Q per V, berarti kan kalau V itu kan sama aja dengan Q per C, jadi W nya itu sama dengan setengah dikalikan Q pangkat 2 per C, dimana W itu energi listrik, satuannya Joule, Q itu besar muatan, dan C itu kapasitansi kapasitor, yang satuannya itu farad atau F besar, dan V itu adalah tegangan, satuannya yaitu volt. Agar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut, 3 buah kapasitor X, Y, dan Z disusun seperti pada gambar. Jika saklar S ditutup, tentukan A, kapasitas total rangkaian, yang B, muatan total pada rangkaian, yang C, muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor, yang D itu energi yang tersimpan pada kapasitor Z. Agar lebih jelasnya, kita lihat di sini contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut, 3 buah kapasitor X, Z, dan Z disusun seperti gambar. Jika saklar S ditutup, tentukan yang A, kapasitansi total rangkaian, yang B, muatan total pada rangkaian, yang C, muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor, yang D, energi yang tersimpan pada kapasitor Z. Jadi yang pertama itu yang ditanyakan adalah kapasitansi total atau C total itu berapa. Nah, kita lihat di sini X dan Y itu kan merupakan rangkaian paralel. Jadi bisa kita hitung dulu X dan Y-nya kita paralelkan. Jadi C paralel sama dengan 6 ditambah 6 itu 12 farad. Kemudian C paralel dan CZ ini kan dia seri. Jadi untuk mencari C totalnya kita gunakan 1 per C total. Itu sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 12 atau 2 per 12. Berarti C totalnya itu 12 per 2 sama dengan 6 farad. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah Q total. Nah, kita ingat bahwa C itu Q per V atau C sama dengan Q per V, berarti kalau nyari Q itu kan C kali V. Jadi kita pakai C total kali V total atau 6 dikalikan 24 itu hasilnya 144 kolom. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor. Jadi yang ditanyakan Q di X, Q di Y, dan Q di Z serta V di X, VY sama VZ itu berapa. Nah, kita kan udah dapat Q totalnya, berarti kita simpulkan
bahwa Q total sama dengan Q paralel sama dengan Q dz sama dengan 144 Coulomb. Nah, berarti di sini udah dapat yang Qz-nya. Setelah itu kita cari Vz-nya. Ingat kalau C sama dengan Q per V, berarti kalau V sama dengan Q per C. Kalau Vz sama dengan Qz per Cz, berarti 144 dibagi dengan 12 sama dengan 12 volt. Udah dapat Qz sama Vz-nya. Tinggal nyari di X sama di Y. Nah, X sama Y itu kan berada pada rangkaian paralel. Kita bisa cari V paralelnya terlebih dahulu. Berarti V paralel sama dengan Q paralel per C paralel. Sama dengan 144 dibagi dengan 12. Sama dengan 12 volt juga. Nah, ingat pada rangkaian paralel itu kan tegangannya sama besar. Jadi V paralel ini sama dengan V di X dan di Y. Setelah dapat nilai Vx dan Vy nya, kita bisa nyari Qx dan Qy. Ingat, Q itu sama dengan C kali V, berarti kalau kita mau nyari Qx sama dengan Cx dikalikan Vx, berarti 6 dikalikan 12 itu hasilnya 72 Coulomb. Kemudian Qy sama dengan Cy dikalikan Vy sama dengan, berarti 6 dikalikan 12 sama dengan 72 Coulomb juga. Nah, udah ketemu Qx, Qy, dan Qz-nya, Vx, Vy, dan Vz-nya juga udah ketemu. Sekarang kita lanjut ke yang D. Nah, yang D yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan pada kapasitor Z atau Wz. Ingat, untuk mencari energi kapasitor kan dirumuskan W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Berarti kalau Wz sama dengan setengah Cz dikalikan Vz kuadrat, berarti setengah dikalikan 12 dikali 12 pangkat 2, berarti setengah dikalikan 12 itu 6, 12 pangkat 2 itu 144, 6 dikali 144 hasilnya 864 Joule. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengerjakan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran dalam materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.